Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga Anda senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini di program Inspirasiku. Baik sahabat, dalam program acara ini kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Baik, tema yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari dari guru kita, motivator kita Bang Hak di kesempatan sehari-hari ini, yaitu masa depan berkualitas untuk pribadi yang berintegritas. Nah, mungkin dari sahabatku sudah tidak asing ya dengan kata integritas, pasti sudah sering mendengarnya. Nah, apa sih sebenarnya makna atau definisi dari integritas itu dan kenapa sih kita harus berintegritas? Ini yang akan kita pelajari dari motivator kita di kesempatan sore hari ini. Baik, sahabatku, tentunya jangan lupa untuk mempersiapkan catatan supaya nanti bisa kita pelajari kembali, dan mari kita persiapkan diri untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bang Hak ya. Dan sebelumnya kami informasikan juga untuk sahabatku bahwa Anda bisa menyimak program ini selain melalui audio frekuensi juga bisa melalui audio streaming ya. Silakan bisa diakses di website kami, yaitu www.radiokoonline.com, www.radioku.com, dan www.buyayahya.org. Kemudian untuk sahabatku yang sedang online di Facebook, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Berikutnya, tak lupa kami menyapa Anda semua yang saat ini sedang menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim Bang Hak yang tentunya sudah siap untuk berbagi nasihat dan ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang, gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Abang, tema kita di kesempatan sehari-hari ini adalah tentang integritas, Bang. Apa itu integritas dan kenapa kita harus berintegritas? Kemudian apa kaitannya atau pengaruhnya terhadap masa depan kita? Baik. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita. Amin, amin. Hingga kita dipandaikan dalam setiap melihat kesulitan-kesulitan, terlihat ada kemudahan di dalamnya. Amin. Dan semoga kita dilapangkan hatinya hingga kita bisa melihat begitu banyak hikmah dari setiap kehidupan yang sudah kita lalui. Amin. Dan semoga kebaikannya tidak hanya baik di dunia tapi sampai kepada akhirat kelak. Amin. Nah, kesempatan kita hari ini kita bahas tentang bagaimana apakah pribadi yang berkualitas itu memiliki masa depan yang pribadi yang berintegritas, apakah memiliki masa depan yang berkualitas gitu ya. Baik, begini. Jadi kita harus bahas dulu sebetulnya integritas itu, karena ini bahasa yang umum tetapi masih pengertiannya juga masih simpang siur. Tapi dalam pengertian yang sederhana, integritas artinya itu sesuatu yang utuh, tidak berpecah. Sesuatu yang utuh, tidak berserakan, atau kemudian terintegrasi gitu. Kalau terintegrasi itu namanya terhubung. Tersatukan gitu ya. Atau kemudian diintegrasikan, disatukan, dihubungkan, disambungkan gitu. Artinya sesuatu yang tadinya lepas kemudian disatukan, utuh namanya integrasi itu. Kalau matematika dulu namanya integral. Integral itu ya antara limit sekian sampai sekian itu kita hubungkan gitu. Lalu persamaannya seperti apa? Jadi makna dari integritas itu adalah keutuhan antara ucapan dengan tindakan. Gampangnya begitu. Sesuatu yang diucapkannya baik
tentunya tindakannya menunjukkan apa yang diucapkannya. Ya, jangan sampai kemudian dia berucap baik tapi tindakannya tidak baik. Sehingga integritas itu adalah kesesuaian, keutuhan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukannya. Jangan sampai kemudian kebalikannya juga sama nih Kang Hakim. Dia berkata sesuatu kepada yang tidak dilakukannya. Ya, itu sebabnya Allah mengatakan angtakulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu juga kan disebutnya dusta. Gitu. Jadi integritas itu adalah antara bagaimana kita mengucapkan kepada sesuatu yang benar tetapi tindakannya juga benar. Atau mengatakan kepada tindakan yang benar itu benar, tindakan yang salah juga harus kita katakan salah. Gitu ya. Jadi jangan sampai tindakan yang salah kita katakan benar dan tindakan yang benar kita katakan salah. Ngerti maksudnya ya? Iya, jadi kalau rumus matematika tuh ada min dikali min ya plus. Plus dikali plus ya plus gitu. Kita mengatakan tidak kepada yang memang tidak semestinya yaitu baik gitu. Kita mengatakan tidak baik pada perbuatan yang tidak baik adalah baik. Kita mengatakan baik pada perbuatan yang baik ya tentu baik. Nah, lawannya adalah munafik. Munafik itu dia mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukan gitu ya. Lihat KTP-nya Islam gitu ya, sholatnya enggak. Artinya tidak ada komitmen di situ. Bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang berkomitmen. Bahwa ketika dia mengatakan sesuatu, maka dia akan berkomitmen dengan apa yang dikatakannya. Dia tanggung jawab dan dia istiqomah. Tuh, integritas tuh begitu. Nah, orang yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikatakannya, tentu orang akan melihat bahwa orang ini punya prinsip. Dia berpegang pada prinsip-prinsip luhur, dia berpegang pada kebenaran, dia berpegang kepada nilai-nilai yang baik. Nah, orang yang seperti ini tentunya akan disenangi banyak orang karena melihat secara objektif, mempertimbangkan juga bakal adil dan bijak gitu. Tidak ada self interest, tidak ada kepentingan individunya. Dia melihat secara kepentingan publik terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang berintegritas adalah mereka yang ketika ucapan ini didahului oleh pikiran nih Kang Hakim. Jadi kalau pikirannya dia sudah ketemu pikiran yang baik, maka ucapannya bakal baik. Ucapannya baik, orang yang berintegritas adalah satu kesatuan keutuhannya dengan tindakannya baik. Kalau tindakannya baik dan ini dijaga dengan penuh istiqomah, maka dia akan berkarakter baik. Nah, kalau sudah berkarakternya baik, pasti nasibnya baik. Nah, nasib ini kan masa depan gitu. Tidak mungkin orang yang pikirannya negatif kemudian ingin berkata-kata positif, itu sulit. Sulit sekali. Karena isi teko itu akan mengeluarkan apa yang di dalam isinya. Di dalamnya kopi ya pasti keluarnya kopi gitu. Jadi kalau sudah perasaannya negatif, pikirannya negatif, maka kata-katanya juga kasar. Kata-katanya kasar, maka tindakannya juga akan kelihatan. Pemarah gitu ya, ketersinggungannya tinggi gitu. Maka kalau sudah demikian, perbuatannya sudah begitu, maka kebiasaannya juga kelihatan. Kebiasaannya ya begitu, menyinggung, bertengkar, musuhan sama teman-teman. Akibatnya dia tidak dipercaya oleh lingkungan. Karakternya begitu, ya nasibnya jualan nggak laku-laku gitu. Kenapa yang pemarah gitu? Gitu. Jadi sehingga orang yang berintegritas itu dia menyesuaikan apa yang dikatakannya dengan tindakannya selaras, sinkron gitu, menyatu. Dan apa yang dikatakannya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Yang di dalam pikirannya sesuai dengan apa yang ada di dalam perasaannya. Sehingga pikiran akan menentukan ucapan, ucapan akan menentukan tindakan, tindakan akan menentukan kebiasaan, kebiasaan ini akan diulang-ulang membentuk karakter, dan karakter pada gilirannya membentuk nasib. Dan nasib ini adalah masa depan gitu. Jadi kalau kita ingin nasib kita baik di masa depan, maka berintegritaslah. Samakan antara kata-kata dengan perbuatan. Dan ketika kita menyamakan kondisi ini, kita akan menjadi pribadi yang disenangi. Kalau sudah menjadi pribadi yang disenangi, maka akan orang percaya kepada kita. Kalau sudah orang percaya kepada kita, maka cek, pebisnis yang dipercaya pelanggannya senang. Pedagang yang dipercaya puas pelanggannya. Pekerja yang dipercaya cepat naik jabatan. Jadi
berintegritas, ya modal gitu untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan masa depannya juga saya jamin akan berkualitas. Gitu. Insyaallah. Baik Abang, terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku pembahasan kita mengenai integritas dan masa depannya akan cerah ya bagi orang-orang yang berintegritas. Kita akan pelajari lebih lanjut. Tentunya seperti biasa kami akan berikan kesempatan bagi sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq. Di sesi interaktif nanti kami akan membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bertanya kepada Bang Haq. Silakan jika Anda ingin bertanya melalui telepon, Anda nanti bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085284700147, atau silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui WhatsApp dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081321461079. Dan berikutnya bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan nanti pertanyaannya bisa Anda kirimkan ke inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda nanti. Untuk sahabatku semua pastikan tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami menyimak program ini. Kita akan lanjutkan belajar bersama Bang Haq di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema yaitu masa depan berkualitas untuk pribadi yang berintegritas. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang kedua ini kita ambil sampel, ambil contoh bahwa bagaimana ketika di dunia pekerjaan misalnya, bahwa mereka orang yang pekerja ketika masuk menjadi individu yang berkualitas, artinya dia punya integritas, maka dia akan mendahulukan yang utama, mana yang penting bagi dia didahulukan. Lalu dia mengabaikan yang tidak penting bagi dirinya. Nah, banyak sekali pekerja-pekerja itu dia tidak pandai mengabaikan yang tidak penting gitu. Baik. Dia sibuk kepada yang tidak penting lalu justru mengabaikan yang penting. Nah, akibatnya kalau demikian, begitu waktu sudah mendesak, sepertinya bahwa pekerjaan sangat banyak gitu. Padahal kalau dia melakukan itu, hal-hal yang penting dilakukan sedikit demi sedikit, kan lama-lama jadi bukit gitu. Iya, pekerjaannya juga cepat selesai juga. Tapi ditunda-tunda gitu. Namanya tidak kerja tuntas, ditunda-tunda. Nanti saja. Lalu dia sibuk kepada hal-hal yang tidak penting. Maka masa depan, nah di akhir bulan itu kan masa depan sama saja tuh. Iya, di akhir bulan dia pekerjaannya kemudian menumpuk dan jadi stres gitu. Jadi sederhana sekali sebenarnya contoh bagaimana integritas membentuk masa depan yang baik. Karena dia menunda-nunda pekerjaan, maka di akhir laporan harus kelar, harus selesai, dia ketemu dengan hal-hal yang semuanya genting buat dirinya. Atau kemudian ada loyalitasnya yang tinggi. Seorang karyawan atau pekerja, dia punya loyalitas yang tinggi, maka pekerjaannya akan baik. Nah, kalau sudah pekerjaannya baik, dia tidak akan bekerja asal-asalan. Kenapa? Karena ini karyanya itu menunjukkan dirinya. Kalau pekerjaannya hasilnya tidak baik, ya itulah dirinya gitu. Maka dia tidak ingin dirinya dinilai buruk karena dilihat dari hasil pekerjaannya. Baik. Jadi jangan dianggap orang yang bekerja itu tanpa ada korelasi dengan orang yang bekerjanya. Hasil karyanya sangat korelasi, namanya terintegrasi itu di situ. Sangat terhubung. Karya lukis itu bisa jadi mahal karena ya orang yang lukisnya gitu. Kalau saya niru-niru gitu, nggak punya track record tentang pelukis, ya harganya juga nggak seberapa lah gitu. Tapi begitu ini karya Affandi, harganya bisa mahal. Kenapa? Karena terintegrasi dengan Affandinya. Karya Leonardo da Vinci misalnya, itu kan bisa jadi mahal sekali. Terintegrasi itu begitu. Jadi karya seseorang itu akan menunjukkan siapa orang yang melakukannya. Jadi dia paham betul bahwa hasil pekerjaannya akan dinilai siapa dirinya ditentukan dari situ. Maka dia tidak akan asal-asalan di dalam pekerjaan. Baik. Kemudian dia juga bisa bertanggung jawab. Artinya setiap kali dia punya ide dan gagasan, tidak melempar ide gagasan itu kepada orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Dia akan mengambil peran bahwa saya harus bertanggung jawab untuk memulainya. Jadi memulainya tidak hanya mengkritisi kepada pimpinan, kepada atasan, lalu dia hanya nunggu perubahan. Tetapi dia memulai merubah
gitu. Maka suasana pekerjaan akan tercipta baik. Maka orang yang berintegritas mampu menciptakan kondisi pekerjaannya menjadi baik gitu. Jadi sedemikian itu kita ambil tuh ketika kita sebagai seorang pengusaha gimana Bang? Ya sama saja. Seorang pengusaha maka dia tidak akan asal-asalan bikin produknya. Kenapa? Produknya itu menunjukkan siapa dirinya. Kalau produknya tidak baik akan menunjukkan bahwa dirinya juga tidak tanggung jawab. Maka kalau sudah tidak baik tentunya loyalitas pelanggan juga akan berkurang. Kepuasan pelanggan juga akan menurun. Akhirnya bisa bergeser tuh pindah kepada yang lain. Lalu pada akhir bulan kehilangan omset gitu. Kok omsetnya segini ya? Kenapa kok turunnya? Tetapi ketika dia berintegritas gitu, menjaga kualitasnya dengan baik, produknya juga bisa dipertahankan dengan baik, dia mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, kemudian semakin banyak orang membeli, akibatnya di akhir bulan nasibnya juga omsetnya jadi naik. Ini menunjukkan bahwa ya korelasinya sangat erat sekali gitu. Ataupun kemudian seorang profesional itu bisa dokter, bisa pengacara, bisa macam-macam lah dirinya sebagai seorang profesional. Dan dia harus membela kalau misalnya lawyer atau pengacara itu berpihak kepada siapa Bang? Berpihak kepada kebenaran gitu. Bukan berarti lawyer tidak berpihak. Lawyer harus berpihak kepada siapa Bang? Berpihak kepada kebenaran. Kalau kemudian ada klien yang salah ya jangan dibela gitu. Tapi karena dibayarnya mahal gitu. Akhirnya yang salah-salah juga ya sudahlah digeser-geser nih cara pandangnya sehingga yang salah bisa jadi benar. Itu tidak berintegritas namanya tuh. Karena hukumnya bisa dimainkan dan ahli hukum bisa memainkan itu gitu. Mencari pasalnya Bang ya. Cari-cari pasal supaya bisa lolos. Nah, ini tidak berintegritas namanya tengah hakim. Jadi sesuatu yang salah ya kita harus berani katakan salah. Sesuatu yang benar kita katakan benar. Jangan sampai sebaliknya kita mengatakan benar kepada sesuatu yang salah dan kita mengatakan salah kepada sesuatu yang benar. Ya itu namanya tidak berintegritas. Sehingga kalau kemudian dalam kedudukan kita sekarang sebagai apa nih? Sebagai pedagang yang berintegritas harus menjual barang-barang yang baik. Kalau ada sesuatu yang cacat ya katakan, Pak saya mohon maaf nih saya dapat barangnya ada cacatnya. Tapi ya kalau Bapak terima silakan, kalau tidak ya nggak masalah. Tapi ini ada bintiknya, ada retaknya gitu. Dan saya tidak mungkin menyembunyikan ini. Saya harus mengatakan itu kepada Bapak supaya jangan sampai kecewa suatu saat nanti. Ada yang lain enggak? Ya tinggal ini satu-satunya. Gitu. Jadi nanti akan mendapatkan kepercayaan begitu si konsumen rindu udah nggak apa-apa yang ini juga nanti saya tambal misalnya gitu ya. Ya oke. Bukan berarti merugikan pelanggan. Pelanggan senang ketika ada pedagang yang jujur gitu. Lalu melayaninya dengan sungguh-sungguh gitu, dengan baik, dengan tulus. Jadi ketika pedagang yang seperti itu, siapa sih pelanggan yang tidak senang gitu ya? Dia dihargai dengan sebaik-baiknya, dilayani dengan semulia-mulianya, diberikan ruang untuk komplain gitu. Jadi didengarkan apa yang dikeluhkannya. Pak kemarin saya terima ini kok begini ya, kita juga mendengarkan dengan baik lalu memberikan solusi yang terbaik kepada dia. Akibatnya pedagang-pedagang yang seperti ini tentunya akan mendapatkan kepercayaan banyak pelanggan. Wajar kalau kemudian yang datang ngantri. Terus ada orang yang bilang begini, Bu, kan ibu beli barang A ini di toko lain juga ada. Nggak mau dia, nggak apa-apa. Yang penting saya di sini. Kenapa? Kalau di sini dijamin kualitasnya bagus, pelayanannya juga oke. Kalau ada nggak cocok saya bisa komplain. Itu integritas tuh namanya. Ketika kita bisa berintegritas dengan baik, dijamin masa depannya juga baik, rezekinya juga berjalan dengan baik. Sehingga wajar kalau kemudian kita hari ini temanya adalah bahwa untuk menjadi memiliki masa depan yang berkualitas, tentunya berkualitas itu ada tanda kutip baik di dunia dan baik di akhirat. Nih Kang Hakim. Jangan sampai hanya masa depan berkualitas itu hanya baik di dunia saja. Karena acuan kita adalah tidak hanya di dunia tapi baik juga sampai di akhirat. Kalau orang yang perkataannya baik, tingkah lakunya baik, kemudian dia komitmen, dia jujur di dalam beraktivitas, tentunya itu menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam tindakan-tindakan. Tetapi ingat nih, akhlak ini juga harus dicerminkan dalam akidahnya, agamanya. Jangan sampai kemudian dia baik gitu, pelayannya kepada pelayan baik, dagangan baik, semua baik dalam urusan dunia. Tapi dia nggak sholat misalnya. Itu tidak berintegritas namanya tuh. Tidak berintegritas. Kenapa? Karena dia tidak baik kepada Tuhannya. Jika kepada Tuhannya saja dia tidak baik, maka semua yang dilakukan kepada manusia sebetulnya hanya karena ada ingin untungnya saja.
ketika dicabut keuntungannya, maka hilang semua kebaikan-kebaikan tadi. Jadi integritasnya bukan karena lillah tuh, bukan karena sesuatu yang memang dia tulus. Tapi kalau saya nggak begini kan saya nggak untung. Kalau saya nggak berbuat baik nanti pelanggan saya nggak banyak. Itu patokannya, sehingga kelihatan tuh akhlaknya semua digantungkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Tapi ketika integritas dari dalamnya muncul, bahwa kalaupun tidak ada untungnya, tetap saya berbuat baik, Bang. Kenapa? Karena perintah Allah. Kepada tetangga saya harus baik, Bang, meskipun tetangganya bawel, rewel, comelan gitu. Kenapa? Perintah Rasulullah. Siapa yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu perintah, Bang, saya lakukan itu. Tapi kan dia ngedumel, enggak masalah, bodoh amat tentang itu. Itu integritas tuh, Kang Hakim. Jadi jangan sampai integritas hanya dalam taraf kebaikan di dunia saja, tapi kepada level yang lebih tinggi, dia sampai kepada puncaknya itu kebaikan-kebaikan di akhirat. Sehingga orang yang berintegritas, dia akan mengabaikan tujuan-tujuannya. Itu semua nggak penting tujuan tuh. Karena semua akan ditujukan hanya kepada satu, yaitu Allah saja. Nanti sudah begitu, puncak dari orang yang berintegritas adalah dia ketika bekerja ikhlas, gitu. Tidak ada tuntutan apapun, ikhlas apapun gitu. Ikhlas itu ya integritas gitu. Sesuatu yang ditujukan kualitas terbaik bukan hanya kepada manusia, tapi semata-mata itu sebagai pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, Abang, terima kasih atas pemaparan sampai dengan segmen 2 ini, sahabat ya. Kita sudah menyimak banyak hal mengenai integritas. Jadi ternyata integritas ini satu kata tapi berkaitan dengan banyak hal, Bang ya. Mulai dari kesesuaian antara perbuatan, tindakan, ucapan dan juga apa yang ada di dalam hati atau pikiran kita, kemudian juga komitmen, kejujuran, amanah, kemudian juga mungkin kedisiplinan Bang ya, dan juga ikhlas tadi. Ya, jadi semuanya terkandung dalam integritas. Masya Allah. Banyak sekali namanya. Baik, Abang, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Untuk sahabat Kusma, kami ingatkan nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya kepada Bang Haq. Silahkan di sesi interaktif Anda bisa menghubungi nomor telepon kami 085 284 700 147 dan bisa juga melalui WhatsApp ya. Silahkan Anda bisa bertanya ke WhatsApp kami dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081321461079. Berikutnya untuk yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Kami akan kembali untuk Anda, tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik, sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau Anda yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Kita akan melanjutkan belajar kita bersama Bang Haq di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema, yaitu masa depan berkualitas untuk pribadi yang berintegritas. Kita akan tuntaskan pembahasan tema di segmen ketiga ini. Kemudian segmen keempat nanti kami akan membuka sesi interaktif, akan memberikan kesempatan untuk Anda semua yang ingin bertanya kepada Bang Haq. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Silakan, Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini bagaimana kita membentuk diri menjadi pribadi yang berintegritas. Iya, Bang. Yang pertama, pastikan kita harus sudah tidak lagi bergantung kepada yang lain. Karena pribadi yang berintegritas itu menuntut kesadaran untuk mengendalikan dirinya. Gitu. Jadi kalau dirinya nggak bisa dikendalikan, maka dia belum bisa berintegritas karena dia bergantung kepada yang lain. Artinya dia bisa saja menyalahkan orang lain atas keadaan dirinya suatu saat nanti, gitu. Baik. Kenapa kamu tidak makan? Ya habis harga berasnya mahal, Bang, misalnya gitu ya. Negaranya begini, negaranya begitu, gitu. Baik. Nah, membentuk orang yang pribadi berintegritas adalah membentuk dia harus mandiri terlebih dahulu. Sehingga ketika kemandiriannya muncul, dia bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan emosionalnya, dia sudah menjadi pemenang atas dirinya. Gitu. Jadi orang yang berintegritas level pertama adalah dia harus menjadi pemenang atas dirinya terlebih dahulu, sehingga dia akan melihat orang lain akan diperlakukan seindah bagaimana dia memperlakukan dirinya. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain kecuali kita telah mencintai diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita sudah bisa
merasakan bahwa dicubit itu sakit, maka kita tidak akan mencubit orang lain, gitu. Kalau kita merasakan bahwa sakitnya diomongin yang tidak enak, gitu, maka kita juga tidak akan menyakiti hati orang lain dengan omongan kita. Jadi dia harus merasakan dulu tuh penderitaannya, baru dia telah sadar, dia mandiri, dia bisa kendali diri, maka nanti ujungnya dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu level yang pertama. Nah, nanti masuk di situ kita menyadari bahwa begitu sangat bergantungnya kita antara satu dengan yang lain, namanya kesaling tergantungan. Bahwa baju yang kita pakai saja itu banyak keterkaitan, gitu. Di situ kita nggak bisa merasa sombong dengan baju yang dimiliki. Kenapa? Karena bahannya dibuat di pabrik. Katakan pabriknya ada di Cikampek misalnya. Pabriknya di Cikampek itu ada ratusan karyawan, mungkin ribuan karyawan. Kapasnya didatangkan dari negara luar gitu. Mesinnya didatangkan dari Jerman, dari Italia, dari Cina gitu. Dan semua dilakukan dengan keterkaitan begitu banyak orang, sehingga lembar kain yang akan kita buat untuk bikin baju jatuh di tangan pedagang. Dan itu pedagang itu juga butuh karyawan untuk mempromosikannya. Lalu kita datang ke sana menawarkan tawar-menawar tentang harga yang ditawarkan itu. Dan uang yang kita miliki juga bukan muncul simsalabim. Ya kan, tapi juga didapatkan dari jualan kita yang merupakan orang datang dihantarkan oleh Allah untuk menghadirkan uang itu ke tempat kita. Dari dagangan kita, dari pekerjaan kita, dari usaha kita. Benar-benar kita nggak bisa hidup sendirian gitu. Kita menyadari pakaian yang aku pakai saja, ini saya bergantung kepada ribuan orang. Bagaimana mungkin saya menyombongkan atas diri saya gitu. Di situ maka dia akan tunduk, orang yang berintegritas akan tunduk bahwa dirinya tidak bernilai hanya karena bajunya yang baik. Dirinya tidak menganggap bernilai karena jabatannya yang tinggi. Enggak dianggap bernilai semua itu. Orang berintegritas betul-betul tidak menunjukkan nilainya karena jabatan, karena pekerjaan, karena kekayaan, karena pangkat gitu. Dia lepaskan semua itu karena yang bernilai padahal adalah dirinya sendiri gitu. Jadi ada orang yang bernilai karena kekuasaannya, maka ketika kekuasaan dicabut dia nggak punya nilai lagi gitu. Bahkan ketika jadi masyarakat biasa dia dikucilkan gitu, bahkan mungkin direndahkan. Kenapa? Ya karena dia dulu hebat karena jabatannya, maka bukan integritas itu. Integritas itu bisa melepaskan semua yang melekat pada dirinya dan dirinya hanya punya nilai-nilai kebenaran, sehingga kalau kebenaran absolut antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar dijaga, maka makhluk juga akan memuliakan. Artinya ya sesuatu yang benar kita katakan benar, kita bertindak dengan benar, kata-kata kita benar, semuanya benar. Kenapa? Karena Allah memerintahkan itu. Jadi kan tersangkutnya dengan Allah tuh. Maka kalau sudah baik dengan Allah, dijamin akan baik dengan makhluk. Gitu. Nah, bagaimana mungkin kita baik dengan makhluk tapi nggak baik dengan Allah? Kan logikanya nggak keterima tuh, nggak keterima. Nggak ada logika yang bisa diterima bahwa ketika kita ingin jadi orang yang berhasil, sukses di masa depan, lalu kita mengabaikan kebaikan kita, apa yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah kita abaikan, sehingga sebetulnya kita tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang didapatkan adalah kebaikan-kebaikan semu di dunia ini. Karena lelahnya, capeknya, semua yang dikejar ini dalam prestasi-prestasi pekerjaannya, mungkin jabatannya dia dapatkan, mungkin hasil uangnya dia peroleh, tapi akan berdampak dengan rasa letih, rasa lelah, rasa capek, usia yang semakin bertambah. Lalu ketika sudah usia semakin senja, dia sadar yang dikumpulkan ini semuanya tidak aku bawa mati, gitu. Tidak aku bawa mati nih. Dulu saya habis-habisan bang, pengen ngejar pangkat sekolah sampai S1, S2, S3, dikejar terus-terusan supaya naik golongannya. Begitu saya punya kesempatan lain, saya kejar juga. Semua itu saya peroleh bang, termasuk kedudukan ini saya peroleh bang. Tapi begitu semuanya hari ini tinggal rasa sakit, rasa derita. Semua yang kau perjuangkan sejatinya tidak aku bawa apa-apa. Yang aku bawa sesungguhnya kebaikanku dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aku enggak baik bang dengan Allah. Kewajibanku aku tinggalkan semua. Ya yang begini enggak berintegritas tuh. Jadi integritas dunia akhirat masuk jadi satu. Sehingga
bukan antara kebaikan antara dirinya dengan manusia pada prinsipnya, tapi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia sudah menjadi pribadi yang menang atas dirinya, dia bisa kendali diri, dia sadar diri bahwa saya memperlakukan baik kepada orang lain karena perintah Allah. Saya berbuat baik kepada istri karena perintah Allah. Saya memuliakan anak-anak karena perintah Allah. Jadi semua tidak akan dilepaskan keterikatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terintegrasi itu namanya. Dia terintegrasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga dengan langkah-langkah seperti itu akhirnya kita bisa memandang orang itu bisa dimuliakan, dihormati gitu, diberikan pelayanan yang layak. Kenapa? Karena ya Allah memberikan pelayanan. Allah memberikan pelayanan tidak hanya kepada yang orang beriman saja, kepada orang yang kafir, orang yang munafik. Allah kasih pelayanan juga. Buktinya dikasih hidup, masih ditunggu taubatnya. Gitu ya. Masih ditunggu taubatnya, masih ditunggu tuh. Nah, kemudian apakah kita kemudian merasa baik di antara orang-orang lain? Jangan. Pokoknya prinsipnya orang yang berintegritas, dia harus memerankan dirinya, digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia baik kepada Allah, maka semua pekerjaan dalam urusan dunianya akan menjadi baik. Sehingga integritasnya itu tidak dalam ukuran antara diri dengan manusia, tapi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Baik, Abah, terima kasih atas pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Sudah tuntas sahabatku pembahasan temanya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan Anda bisa bertanya via telepon. Segera nanti hubungi nomor telepon kami 085 284 700 147, atau bagi yang ingin bertanya via WhatsApp dikirimkan dari sekarang ya pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079, dan juga yang ingin bertanya melalui Facebook segera dikirimkan supaya nanti bisa kami bacakan dan pertanyaan akan dijawab oleh Bang Hak. Kita jeda terlebih dahulu, pastikan tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Kita akan memulai sesi interaktif atau tanya jawab ya. Silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Hak, segera hubungi nomor telepon kami saat ini juga ke nomor 081 321 maksud kami 085 284 700 147. Hakim ulang ya, nomornya 085 284 700 147. Nah, untuk yang ingin bertanya via WhatsApp segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079. Dan sahabatku yang ingin bertanya di Facebook segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dari hamba Allah, Bang, saya ingin bertanya. Ya. Saya diangkat untuk menjadi HRD di tempat kerja saya. Padahal basic saya tidak berkaitan dengan tugas tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar saat rekrutmen kita bisa menemukan SDM yang berintegritas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, integritas itu disebut namanya soft skill, ya. Baik. Jadi tidak bisa ditunjukkan oleh ijazah, gitu. Ijazah ya hanya sekedar menunjukkan bahwa dia pernah kuliah, gitu ya. Tapi integritas tidak kelihatan. Makanya diberikan studi kasus, misalnya studi kasus. Bagaimana ketika Anda menemui satu kondisi dan keadaan, apa yang Anda lakukan, misalnya. Bisa studi kasus seperti itu. Jadi kita ingin lihat nilai-nilai dia seperti apa, prinsip-prinsip dia seperti apa. Dari situlah kita bisa akan membaca dia integritasnya seperti apa. Misalnya begini, ketika Anda menemukan uang di jalan dan tidak ada pemiliknya, sementara Anda lapar dan Anda harus makan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ambil uang itu lalu Anda belikan, ataukah kemudian Anda menyerahkan uang itu kepada orang yang memang bisa untuk dijadikan amanah, misalnya ke desa atau ke kantor polisi atau lain sebagainya, sehingga nunggu ada prosedur diumumkan dan sebagainya. Menurut Anda mau mengambil langkah yang apa misalnya? Itu kan studi kasus tuh. Dia harus mengambil prinsip-prinsip yang mana. Atau misalnya kita tanyakan kepada dia, apakah Anda memilih melakukan
pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang mudah. Kalau ada 2 pekerjaan nih, Anda mau melakukan pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang mudah. Ya, orang mengatakan saya pengen pekerjaan yang mudah. Oh, berarti dia integritasnya hanya kepada hal yang gampang-gampang saja misalnya. Baik. Sehingga dia tidak mau tantangan-tantangan baru. Orang yang berintegritas adalah dia siap menerima tantangan baru, siap melakukan perubahan gitu. Sementara orang yang tidak nyaman dengan perubahan, dia pengen melakukan hal yang biasa dan mudah-mudah saja. Baik. Itu menjadi bagian acuan cara kita untuk menilai seseorang berintegritas ataukah tidak dengan Baik. pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau kita berikan satu multi choice, ada pilihan-pilihan ya, Baik. tinggal dia diisi pertanyaannya. Kita bikin formulasi, dari situ ketahuan oh dia integritasnya berapa persen terhadap nilai apa kecenderungannya. Karena prinsip itu bisa kepada prinsip diri atau prinsip kepada agama, ada orang yang berprinsip kepada organisasi dan itu beda-beda. Orang yang berprinsip kepada diri maka egonya sangat tinggi. Orang yang berprinsip kepada agama maka dia loyal kepada makhluk gitu. Artinya dia jiwa sosialnya tinggi gitu. Nah, kepada organisasi berarti ada golongan-golongan. Itu kita buat pertanyaan-pertanyaannya sehingga akan kelihatan dia akan berintegritasnya seperti apa. Dan itu memang tidak ada standarnya, Kang Hakim. Masalah utamanya di situ tidak ada standarnya. Tapi paling tidak integritas ini akan kelihatan ketika cara dia duduk, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan, cara dia berkomunikasi kelihatan di situ. Sehingga kita perlu HRD itu perlu belajar tentang personalitas. Belajar tentang personalitas itu namanya juga personalia kan. Personalia itu belajar tentang personalitas. Wajah seseorang belum tentu menunjukkan isi hatinya gitu. Isi hatinya bisa saja cerewet gitu, galak, tapi wajah bisa saja manis-manis gitu. Nah, personalia harus belajar tentang personality. Di situ kita perlu tentang mengetahui karakter manusia dan lain sebagainya lah. Paling tidak mengetahui integritas manusia tidak mudah diketahui karena dia dalam bentuk soft skill, dia tersembunyi dari dalam dan perlu kita keluarkan dalam bentuk prinsip, sikap apa yang dia akan lakukan. Sehingga dari situ kita mengetahui cara berpikir dia dan cara bertindaknya seperti apa. Karena tadi saya katakan integritas adalah kesatuan yang utuh antara ucapan dengan tindakan, antara ucapan dengan perbuatan. Dan ucapan ini tentunya dilatar belakangi oleh cara berpikir. Jadi kita pengen tahu cara berpikirnya seperti apa, lalu cara mengucapnya dia bagaimana, dan dia mengambil tindakannya atas studi kasus itu seperti apa. Dari situlah kita bisa mengetahui integritas seseorang. Insya Allah. Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya dan semoga bisa menerapkan ya dalam pekerjaannya sehingga nanti akan benar-benar bisa mendapatkan SDM yang unggul, yang berintegritas dalam melakukan pekerjaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, cara mendidik seseorang itu kan beda-beda Bang ya, tergantung tingkat usia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menanamkan anak-anak kita agar bisa berintegritas sejak dini, Bang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diberikan tanggung jawab. Salah satu integritas itu adalah tanggung jawab. Maka diberikan tanggung jawab di pekerjaan rumah. Baik. Ya, jadi ajarkan kepada dia, ayo habis selesai makan cuci piringnya gitu. Dan memang itu harus dilakukan. Meskipun sepertinya ya kan mama aja, nggak boleh kan tanggung jawab gitu. Ayo rapikan tempat tidurnya gitu. Habis mainan dibereskan, tempatkan pada tempat yang tepat, jangan asal-asalan. Begitu. Jadi ketika seseorang diajarkan menempatkan posisinya dengan tepat, dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dia memulai sesuatu dan harus juga mengakhirinya, itu adalah cara kita mendidik kepada anak-anak bahwa dirinya harus bertanggung jawab. Dia harus komitmen dan dijaga secara istiqomah tuh. Jadi anak-anak yang dia dilibatkan sama orang tuanya dalam keterlibatan homework, pekerjaan rumahnya, maka dia akan tampil di luar sana itu menjadi orang yang tanggung jawab juga.
akan tampil di situ. Ketika ada buang sampah sembarangan di sekolahnya, dia akan bilang, jangan buang sampah sembarangan. Dia bisa bilang begitu sama temennya. Kenapa? Karena terbiasa di rumah. Gitu. Baik. Jadi kepada anak-anak, libatkan dalam hal pekerjaan rumah. Banyak sekali kita itu sepertinya membiarkan anak-anak senang semua tanpa ada keterlibatan. Kasihan mama si anak-anak, justru saat yang tepat mengajarkan kepada mereka. Gitu ya. Jadi sederhana tuh, ayo tempatkan pakaiannya, rapihkan, cara ngelipetnya diajarkan. Susah mama, susah, nggak apa-apa, lakukan lagi. Sehingga di situ dia teguh untuk belajar. Cara-cara seperti itu, di situlah pendidikan kita kepada anak-anak di rumah tangga kita. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, insya Allah integritasnya tumbuh di internal anak-anak kita, insya Allah. Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga ini menjadi bekal untuk para orang tua agar bisa sejak dini menanamkan integritas pada anak-anaknya sehingga nanti saat tumbuh besar tinggal sesuai dengan tema di kesempatan sore hari ini akan menyongsong masa depan yang berkualitas. Betul. Baik, kita akan lanjutkan belajar di program Inspirasiku setelah jeda nanti. Tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik, kembali di program Inspirasiku. Terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Jadi waktunya bagi kami untuk menutup kebersamaan kita di program Inspirasiku kesempatan sore hari ini dengan kesimpulan dan doa. Kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan tema kita di kesempatan sore hari ini. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Silakan, Bang. Baik, nah sahabatku, kesimpulannya bahwa masa depan yang baik tentunya akan dimiliki oleh mereka yang berintegritas baik. Kenapa? Orang-orang yang berintegritas itu adalah dia akan komitmen kepada kewajiban yang harus dan semestinya dia lakukan. Dia akan istiqomah kepada kebaikan dan kebenaran. Dia akan terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang tidak hanya berprinsip kepada individu pribadinya, tapi bagaimana berprinsip untuk memuliakan kepada sesama. Sehingga kebaikan tentunya akan selalu mengelilingi orang-orang yang seperti ini, karena dirinya sudah menjadi virus kebaikan untuk lingkungannya. Maka apabila kita melihat ada orang yang sedang membangun integritas, seyogianya kita juga harusnya ikut mendukung, bahkan kita juga ingin menjadi bagian, menjadi orang yang berintegritas pula. Dan di dalam berintegritas ini tentunya banyak yang kita lakukan. Misalnya kita sebagai seorang pekerja datang tepat waktu, itu adalah bagian dari integritas. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu itu juga bagian dari integritas. Mendahulukan mana yang penting dan mengabaikan yang tidak penting itu juga orang yang berintegritas. Dan ketika dia mengerjakannya, menunjukkan bahwa dirinya akan terlihat dari hasil pekerjaannya, sehingga dalam pekerjaannya dia tidak asal-asalan. Demikian pula ketika dia berdagang, melayani dengan sungguh-sungguh. Pada prinsipnya dia ingin dilayani dengan baik, maka dia juga melayani kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu ditunjukkan dengan rasa keikhlasannya, karena semua kebaikannya tidak hanya sekedar ingin dagangannya laku, tidak hanya sekedar ingin untung, tetapi ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini integritas puncak adalah secara soft skill, dia meyakini bahwa kebaikannya tidak hanya ditujukan kepada makhluk, tetapi itu menjadi bagian dari cara dia beribadah kepada Tuhannya. Dan orang-orang seperti ini, maka ketika dia bekerja, ketika dia mengabdi, ketika dia melakukan usaha, maka usaha, pengabdian dan pekerjaannya akan dilakukan secara ikhlas dan tulus. Dan tulus ini adalah bagian dari integritas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memahami bahwa pribadi yang berintegritas adalah dimulai dari kesadaran untuk kemenangan pribadi kita. Dengan kemenangan pribadi kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita merasa sakit dicubit, maka kita juga akan menghindari mencubit orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita hikmah dari setiap kesulitan kehidupan yang kita lakukan. Dan semoga kebaikannya bisa membersamai kita meskipun dalam melakukannya kita dihadapkan dengan berbagai macam rintangan. Semoga kita diberikan kesabaran untuk tetap melakukannya dan keistiqomahan di dalam menegakkannya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abang atas ilmu dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kami semua agar tumbuh kesadaran dari kita semua sahabatku untuk menjadi pribadi yang berintegritas sehingga masa depan kita akan menjadi masa depan yang berkualitas. Baik, terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dari penyampaian kami ada yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga untuk Radioku Network, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah Radioku menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.